Lu sadar gak kawan, hidup itu kayak lagu yang gak lu hafal. Kadang nadanya lembut, kadang keras. Tapi ada satu saat lu cuma pengen diem, ngedengerin aja. Dan uniknya, kita gak pernah dikasih tahu kapan lagu itu berubah nada. Tiba-tiba aja suasananya beda. Tenang berubah jadi ribut, senyum berubah jadi beban. Oh iya, beberapa waktu yang lalu ada yang email ke gue. Nanyain videonya kok ngacak. Itu bener gak sih? Terus gue jawab aja santai. Bener banget, karena hidup juga ngacak kawan. Itulah yang mau gue bahas di video ini. Law of Rhythm. Hukum yang ngatur irama di balik semua perubahan yang lo alami. Perhatikan aja, semua hal di dunia ini punya ritme. Siang berganti jadi malam. Pasang, ketemu surut. Tumbuh, layu, hidup, mati. Terus aja muter lagi. Semesta punya alur yang rapi, walau kelihatannya berantakan. Tubuh lo pun punya ritme sendiri. Lo ngantuk di jam tertentu, lapar di waktu yang sama. Bahkan perasaan lo pun naik turun kayak gelombang. Itu bukan kebetulan kawan, itu tanda lo masih hidup. Coba lo bayangin detak jantung lo, naik, turun, naik lagi. Garisnya pasti fluktuatif. Kalau garisnya lurus, artinya bukan lo tenang, tapi lo udah selesai di dunia ini. Jadi pas hidup lo lagi turun, itu bukan akhir. Itu cuma bagian dari musik kehidupan. Semesta lagi ganti tempo, biar nanti pas lo naik lagi, lo bisa nikmatin iramanya. Jadi kali ini, gue pengen lo santai aja. Gue gak mau ngajarin. Gue cuma mau nemenin lo ngedengerin ritme hidup lo sendiri. Karena orang yang ngerti irama hidupnya, gak gampang kebanting waktu nadanya berubah. Kalau lo perhatiin lagi kawan, alam ini hidup dalam pola yang gak pernah gagal. Matahari selalu terbit di jamnya. Bulan selalu muncul di gilirannya. Laut pun punya waktu buat pasang dan surut. Nggak ada yang datang lebih cepat, nggak ada yang tertunda. Semua tepat waktu sesuai ritmenya. Hidup manusia pun begitu juga. Ada masa lo tumbuh, masa lo jalan, masa lo berhenti, masa lo berubah. Yang bikin hidup terasa berat itu karena lo pengennya segalanya cepat. Lo pengen lari, padahal ritme lagu hidup lo lagi pelan. Lo pengen sampai, padahal semesta lagi ngajarin lo nikmatin perjalanan. Lo kayak orang nyetel lagu terlalu cepat sampai ke bagian refrain. Cepet sih, tapi suaranya pasti gak enak. Padahal justru di bagian intronya, nada-nada penting lagi disusun. Kalau lo mau dengerin dengan tenang, lo bakal sadar. Setiap jeda, setiap diam, itu bagian dari musik juga kawan. Dan kalau lo sinkron sama ritmenya, semua terasa lebih ringan. Lo gak perlu maksa, lo cuma perlu nyetel diri biar seirama dengan kehidupan ini. Secara ilmiah, tubuh lo sendiri udah nyimpen contoh sempurna tentang hukum ini. Ada yang disebut circadian rhythm. Sistem alami yang ngatur kapan lo harus bangun, tidur, makan, fokus, bahkan kapan lo butuh diam. Kalau ritme itu rusak, efeknya langsung terasa. Lo gampang marah, gampang capek, gampang ngerasa hidup gak sinkron. Sama halnya dengan energi di sekitar lo. Getaran di bumi, gelombang otak, detak jantung lo, semua punya irama. Dan kalau lo melawan irama itu, lo bakal ngerasa berat. Tapi saat lo selaras, lo akan ngerasa tenang, walau keadaan di luar gak karuan. Ritme itu bukan cuma tentang waktu, dia tentang aliran, tentang cara energi bergerak, istirahat, terus bergerak lagi. Kayak laut, dia gak pernah berhenti arusnya, tapi dia juga gak pernah maksa ombaknya. Semesta pun begitu kawan, dia gak pernah buru-buru, tapi selalu sampai. Kalau lo ngerti pola itu, lo bakal paham kenapa semua hal punya waktunya. Rezeki, cinta, ide, bahkan kesembuhan, semua datang pas lo siap menerima. Bukan pas lo maksa, tapi pas lo nyatu dengan ritme kehidupan di semesta. Di saat ini, coba lo tenang sebentar. Dengerin suara batin lo, ada ritme di situ. Sama kayak suara alam, sama kayak hidup. Dan selama ritme itu masih jalan, berarti semesta belum selesai ngurus lo. Lo pernah perhatikan laut ketika malam? Kadang tenang banget, kadang ombaknya datang satu persatu, tapi gak pernah berhenti. Nah, hidup juga kayak gitu kawan, punya pasang surutnya sendiri. Ada masa lo di atas, lo disanjung, rezeki lancar, badan fit. Terus tiba-tiba dunia kayak narik lo ke dasar. Bikin lo diem, nyari nafas, bahkan mikir, gue salah apa sih?
Padahal gak ada yang salah. Itu cuma fase turun dalam siklus alam yang sama. Kayak jantung lu kawan. Berdetak naik turun buat jaga lu tetap hidup. Kalau detak jantung lu garisnya lurus, artinya lu selesai. Lu mokat. Dan semesta gak pernah pengen lu selesai ketika lu masih berdetak. Para ilmuwan bilang semua energi di alam ini bergerak dalam gelombang. Cahaya, suara, bahkan detak otak manusia. Semuanya punya frekuensi. Artinya, fluktuasi itu bukan musibah, tapi mekanisme keseimbangan. Kalau lo lagi di titik terendah, bukan berarti lo gagal. Lo lagi dikasih ruang buat ngatur ulang tempo lo. Karena tanpa jeda, nggak ada harmoni. Bahkan dalam fisika kuantum, partikel subatom pun berosilasi, naik turun, hadir dan hilang. Tapi nggak pernah benar-benar lenyap. Artinya, semesta pun berdetak. Dan kalau lu sadar ritmenya, lu nggak akan panik tiap kali gelombang datang. Lu cukup ngikutin arus, bukan melawan. Lu tahu nggak kenapa ketika orang nari enak dilihat? Bukan karena dia hafal gerakan, tapi karena dia nyatu dengan irama. Dia nggak maksa ikut irama musik, dia ngikutin irama dengan penuh sadar. Setiap langkah, setiap jeda, semuanya tepat waktu sesuai ritme. Nah, hidup juga begitu kawan. Lu bisa jadi penari yang elegan kalau lu ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan berhenti sejenak buat ngatur posisi. Banyak orang stres bukan karena hidupnya salah, tapi karena maksa gerak pas irama lagi diam, maksa dapat hasil pas semesta lagi ngajak tenang, maksa terus kerja padahal hatinya lagi minta istirahat. Orang yang ngerti ritme, hidupnya nggak buru-buru. Dia bisa nikmatin proses kayak musisi yang lagi jamming. Kadang musiknya pelan, kadang ngebut, tapi semuanya terasa pas karena dia nggak berusaha ngontrol nada. Dia cukup hadir untuk menikmati setiap lantunan irama. Dari sisi psikologi, hal ini nyambung sama konsep flow state, yaitu kondisi ketika pikiran dan tubuh selaras. Lo gak ngerasa diburu-buru waktu, gak ngerasa ada tekanan, yang ada cuma harmoni. Dan di titik itu, lo bukan cuma kerja, lo berkreasi bareng semesta. Orang-orang yang hidupnya selaras dengan ritme semesta biasanya lebih tenang, tapi bukan pasif. Mereka tetap produktif, tapi gak panik. Mereka tahu setiap momen punya tempo sendiri, dan tugas lo bukan ngatur musiknya, tapi belajar menari di atasnya. Orang sering salah paham dengan kata tenang. Buat sebagian orang, tenang itu kayak berhenti berjuang. Padahal justru di titik tenang, lo lagi nyiapin tenaga buat loncat lebih tinggi. Lihat aja petinju sebelum nyerang. Dia nggak asal mukul, dia baca ritme lawan dulu, ngatur nafas, nunggu celah. Dari luar kelihatan pasif, tapi di dalamnya penuh kesadaran. Itu bukan diam karena kalah, tapi diam yang penuh arah. Hukum ritme ngajarin lo buat punya kesabaran yang aktif. Lo gak cuma diem, lo lagi menyelaraskan diri pada arus kehidupan. Karena kalau lo maksa ngelawan gelombang pas dia lagi naik, lo bakal kehempas. Tapi kalau lo ngerti timingnya, lo bisa ngeluncur bareng ombak dan justru dapat tenaga dari situ. Hal ini nyambung sama konsep resilience, daya lenting mental. Orang yang resilient bukan orang yang gak pernah jatuh, tapi yang tahu kapan harus melambat biar bisa bangkit lagi. Dia punya kesadaran bahwa setiap fase hidup punya makna sendiri. Fase naik buat ngerayain, fase turun buat belajar, dan dua-duanya penting. Kalem bukan berarti lemah. Kalem itu tanda lu udah ngerti ritme hidup lu sendiri. Lu gak reaktif, gak responsif, lu gak main emosi, lu main kesadaran. Dan kalau lu sampai di level itu, lu bukan cuma hidup, lu lagi menari bareng semesta dengan langkah yang pas sesuai ritme kehidupan. Lu sadar gak kawan? Hidup tuh kayak lagu yang gak pernah selesai. Ada intro yang pelan, ada refrain yang meledak, ada bagian hening yang bikin lu menyimak. Tiap bagian punya peran, dan semua itu nyusun makna dari perjalanan lo. Hukum ritme itu bukan cuma soal naik turun. Ini tentang gimana lu nyatu dengan alur hidup lu sendiri. Tentang gimana lu bisa berdamai pada masa lalu, bersyukur pada yang sekarang, dan percaya pada yang bakal datang. Ketika lu ngerasa semesta muter terlalu cepat, tapi pas lu berhenti sebentar dan mendengarkan,
Ada musik halus di balik semua kejadian. Musik yang cuma bisa lu denger kalau hati lu tenang. Dan di titik itu, lu ngerti, gak ada fase yang sia-sia. Yang dulu lu anggap keterpurukan, ternyata bagian dari komposisi yang lebih besar. Yang dulu bikin lu jatuh, ternyata nutup satu irama hidup biar lagu kehidupan lu bisa dimulai lagi. Para ilmuwan bilang, bahkan atom di tubuh lu bergetar dalam ritme yang sama dengan frekuensi bumi. Artinya, lu gak pernah sendirian. Detak jantung lu, tarikan nafas lu, semuanya ikut berdansa bareng semesta. Jadi kalau lu ngerasa ritme hidup lu lambat, jangan panik. Itu cuma pergantian tempo. Dan selama lu bisa ngerasain getaran itu, berarti lu masih bagian dari simfoni besar yang bernama takdir. Kalau lu perhatikan sejarah, dunia ini juga berdetak. Bukan cuma manusia, tapi seluruh peradaban punya ritme sendiri. Naik, turun, berhenti sebentar, lalu bangkit lagi dengan wajah baru. Lihat aja sejarah besar kayak kejatuhan Romawi. Bukan sekedar politik atau perang, tapi siklus alami dari sebuah kekuasaan yang udah kehilangan harmoni pada semestanya. Pas ritmenya udah jatuh, semesta ngatur ulang, dan lahirlah peradaban baru dari reruntuhannya. Ini bukan akhir, cuma pergantian nada. Di dunia timur juga begitu. Kerajaan besar Nusantara, Sriwijaya, Majapahit, semuanya punya masa emas dan masa redup. Setiap kali satu kekuasaan padam, budaya baru muncul, ilmu baru tumbuh, kesadaran baru lahir. Kayak nafas panjang bumi yang lagi menarik dan menghembuskan energi sejarahnya sendiri. Bahkan dalam sains modern, ada pola ritme yang mirip di alam semesta. Naiknya suhu bumi, revolusi industri, bahkan tren sosial digital hari ini. Semuanya punya siklus. Hal ini kayak semesta bilang, setiap perubahan besar butuh jeda, butuh diam, sebelum masuk ke fase berikutnya. Hukum ritme bukan cuma urusan spiritual pribadi, dia hukum universal yang ngebentuk arah sejarah umat manusia. Setiap krisis global, setiap kebangkitan, setiap masa gelap, semua bagian dari irama yang lagi nyusun kesadaran baru di planet ini. Dan kalau lu peka, lu bisa ngerasain detaknya juga di diri lu sendiri. Karena ritme sejarah itu bukan sesuatu yang jauh. Dia denyut yang sama dengan nafas lu malam ini. Kawan, semesta nggak pernah bener-bener diam. Bahkan ketika lu lagi ngerasa kosong, energi di dalam lu tetap bergerak pelan. Kayak ombak kecil yang nyapu pasir di pantai. Selama lu masih bisa ngerasain itu, berarti lu masih nyatu dengan irama besar kehidupan. Hukum ritme bukan buat ditakutin, tapi disadari. Dia bukan ancaman, dia kompas. Dia ngingetin lu kalau semua fase punya waktu. Dan ketika lu ngerasa kehilangan arah, ingat aja, lu gak keluar dari jalur. Lu cuma lagi ganti tempo. Dan tempo itu bukan musuh lu. Dia partner lo buat belajar nari di panggung kehidupan ini. Karena di ujungnya, hidup bukan soal seberapa cepat lo dapat apa yang lo mau. Tapi seberapa dalam lo ngerti arti setiap hentakan, setiap diam, setiap nada yang semesta berikan. Jadi malam ini sebelum lo tidur, rasain napas lo. Rasain hangatnya kulit lo. Dengerin detak jantung dan denyut nadi lo. Itu bukan cuma getaran kawan, itu semesta lagi berdetak bareng elo.